Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sesi Lestari dari kelas 11 TPTL 2 nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaturan frekuensi. Pengertian. Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Satuannya adalah hertz. Contoh, frekuensi listrik 50 Hz, artinya dalam 1 detik terdapat 50 gelombang listrik. 2. Tujuan. Mengoperasikan sistem pembangkitan dan penyaluran secara rasional dan ekonomis dengan memperhatikan mutu dan keandalan sehingga penggunaan tenaga listrik dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang semaksimum mungkin. Standar frekuensi normal. Frekuensi dalam batas kisaran operasi normal kurang lebihnya 0,2 Hz atau 50, kecuali penyimpangan dalam waktu singkat diperkenankan pada kisaran 0,5 Hz, kurang lebihnya 50. Standar frekuensi gangguan. Frekuensi nominal 50 Hz diusahakan untuk tidak lebih rendah dari 49,5 Hz atau lebih tinggi dari 50,5 Hz, dan selama waktu keadaan darurat atau emergensi dan gangguan, frekuensi sistem diizinkan turun hingga 47,5 Hz atau naik hingga 52,0 Hz sebelum unit pembangkit diizinkan keluar dari operasi. Kesetimbangan beban dan pembangkit. Frekuensi sistem 50 Hz menunjukkan keseimbangan sesaat antara daya nyata atau megawatt pembangkitan dengan daya nyata atau megawatt dikonsumsi beban bernilai nominal sama dengan 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan sama dengan daya nyata konsumsi beban. Frekuensi sistem kurang dari 50 Hz bernilai nominal di atas 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih besar dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan dikurangi. Frekuensi sistem kurang dari 50 Hz bernilai nominal di bawah 50 Hz pada saat daya nyata pembangkitan lebih kecil dari daya nyata konsumsi beban. Untuk mengembalikan ke 50 Hz, daya nyata pembangkitan ditambah. Prinsip pengaturan frekuensi. Prinsip dasarnya adalah menyetimbangkan daya nyata atau watt pada keluaran pembangkit dengan daya nyata yang dikonsumsi pemanfaat tenaga listrik atau beban dengan cara menambah atau mengurangi daya nyata keluaran daya pembangkit sesuai perubahan konsumsi beban atau load follower. Mengoperasikan unit pembangkit dengan mode primary control atau governor unit pembangkit. Mengoperasikan unit pembangkit dengan metode secondary control atau program LFC, load frequency control atau AGC, automatic generation control. Metode primary control. Pengaturan primer dalam sistem tenaga listrik adalah governor free. Prinsip kerja governor yaitu pengaturan frekuensi sistem harus dilakukan dengan melakukan pengaturan penyediaan daya aktif dalam sistem. Metode secondary control. 1. LFC atau load frequency control. LFC bekerja full automatic yang diatur oleh komputer di master station, kemudian setelah sampai di unit pembangkit diatur oleh sebuah peralatan yang disebut load coordinator yang langsung berhubungan dengan peralatan kontrol unit pembangkit. Antara komputer di master station dan load coordinator saling mengontrol. 2. Automatic Generation Control atau AGC. Dalam sistem tenaga listrik, Automatic Generation Control atau AGC adalah sistem untuk menyesuaikan daya output dari beberapa generator di pembangkit listrik yang berbeda dalam menanggapi perubahan beban. Karena jaringan listrik mengharuskan pembangkit dan beban dalam keadaan seimbang setiap saat. Keseimbangan dapat ditentukan dengan mengukur frekuensi sistem. Jika meningkat, artinya daya lebih besar dari beban.
Jika frekuensi sistem menurun, artinya daya lebih kecil dari beban. Pengaturan frekuensi dengan pengaturan beban. 1. Brownout, yaitu penurunan kualitas tegangan. 2. Pelepasan beban atau load shedding dengan relay UFR. 3. Pelepasan beban dengan relay DF atau DT. 4. Pelepasan beban dengan waktu tunda. Tindakan pengaturan frekuensi. Kondisi normal. Tindakan dispatcher. 1. Menaikkan dan menurunkan megawatt keluaran pembangkit. 2. Perintah lisan dari Pusat Pengatur Beban atau JCC. 3. Mengikuti rencana pembebanan pembangkit. 4. Bila frekuensi di luar rentang 50 kurang lebih 0,2 Hz. Otomatis. 1. Pengaturan primer atau governor free adanya di pembangkit. 2. Pengaturan sekunder atau LFC dan EGC adanya di sistem. Kondisi gangguan. Tindakan dispatcher. 1. Melakukan pengaturan megawatt pembangkitan atau pengurangan beban sistem melalui brownout dan load curtailment. 2. Melakukan manual load shedding. Otomatis. 1. Automatic load shedding oleh under frekuensi relay atau UFR atau oleh aplikasi MEDI melalui SCADA. 2. Hot slot pembangkit. Berikut beberapa materi yang bisa saya sampaikan tentang pengaturan frekuensi. Bila ada kesalahan kata atau kelakuan saya yang kurang berkenan, sekiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.